kencot. Oh iya, kencot. Kencot. Kayaknya kencot di. Nyongcot banget ke. Ya, itu artinya lu lapar banget kan. Nah, kencot sama cocotnya tuh udah mirip-mirip gitu dia. Cot ada cotnya ya. Kencot-cotnya gitu bisa juga. Oh iya, kencot. Dan itu hanya yang dimiliki sama orang Banyumas doang. Orang Banyumas Ampak doang. Nih, Aku kangen Purwokerto. Kangen banget Purwokerto. ajak kayak kowe lah. Aku kangen Aduh. Gimana, Bro? Kita habis syutingan menjadi Lagi break makan sambil nostalgia Purwokerto. betul sekali. Kita mau ngomongin Apa tuh? tentang apa ya? Kemarin makanan udah. Karena udah Terus sama Elan ngomongin apa tuh? tentang apa yang dikangenin sama Purwokerto. Salah satu culture shock gua adalah ketika di Purwokerto harus berbahasa Jawa sih. Itu. Lu gimana tuh? Pas pertama Kalau kali. gua tiba-tiba. pertama kali ke Purwokerto, Heeh. pastinya kalau gue alhamdulillahnya bukan orang yang ngeselin. Maksudnya? Maksudnya jadi gini, gue pas ke Purwokerto, gue sebisa mungkin gue yang menyesuaikan. Oke. Jangan orang Purwokerto yang menyesuaikan, Ya. karena ya kan gue yang bertamu ke Purwokerto gitu kan. Jadi culture shock yang pertama yang gue rasakan, nih kayak gue ngomong aja kan gue lu ya. Heeh. Nah, di sana aku kamu. Kalau di Jakarta kan kayak mau sama pacar ya? Nah iya, di sana pertama kali ya kan kesana gara-gara kuliah. Heeh. Jadi pas lagi ospek ke semuanya, Mas, aku ini, Mas, Hmm. aku itu, dan manggil semua tuh dengan Mas dan Mbak, gitu. Iya. Gue juga pernah tuh waktu SMA akhirnya. Gue sama sekali nggak bisa bahasa Jawa. Sama sekali nggak bisa Jawa. Dan gue sampai bilang sama temen gue, ada temen gue yang dia emang nggak bisa bahasa Indonesia, men. Namanya Bambang, waktu deket banget gue. Jadi Ngomong kan Jawaan. bahasa Jawa mulu. Gue dulu waktu di SMA kan panggilnya Dik gitu ya. Dik, woi ngomong gitu. Ya, lo nggak tahu. Gue nggak tahu dia ngomong apa nih gitu. Terus gue bilang, Bang, kamu kalau ngomong sama aku jangan pakai bahasa Jawa ya. Aku Oke. belum ngerti nih gitu. Ya. Takutnya salah jawabnya apa segala Iyalah. macam. Tapi dia tetap memang nggak bisa kayaknya. Oke. Sampai akhirnya gue naik angkot bareng. Itu pas lagi MOS. Ya, MOS itu masa orientasi siswa. ya tahu. Tiba-tiba si Bambang itu bilang sama gue, Dik, ke bahasa Jawa kan, mengkosara sih uli nganggo katok jeans apa ora? Oke. Ya. Di zaman itu lo nggak ngerti. Kondisinya di angkot kan. Oh iya, heeh. Gue mau ngomong, lu mau ngomong apa sih? Kayak Iya, ada iya, songong banget nih. iya. Sengah banget nih orang nih gitu. Akhirnya, Gue cuma iya doang. oke. Iya bang, iya bang. Cari aman kan. Iya. Terus udahlah. Sorenya dan mos lagi kan. Iya. Dia pakai celana jeans bro. Lu nggak pakai. Padahal nggak boleh pakai celana jeans. Najis. Karena tidak belajar bahasa Jawa, akhirnya mengakhiri pertemanan. Sampai akhirnya dia dihukum. Oh. Gara-gara itu, aduh. Dia marah-marah sama gue kan. Kepriwe sih enggak? Iya, Pernah sih Dik. Caranya udah nggak ngotok jeans. Bang, gue kan nggak ngerti lu ngomong Iya. apa. Gue udah bilang jangan ngomong bahasa Jawa sama gue. Lucu banget. Aduh, maksudnya, aduh ya kayak gitu-gitu kan juga gue nggak ngerti ya. Apalagi kan lo tahu sendiri kalau bahasa Jawa itu ngapak cepet banget kan. Iya, benar. Blukutuk gitu. Jadi Iya. kalau lu belum, gue aja kadang-kadang sampai sekarang nih, kalau dia ngomongnya cepet banget, gue kadang-kadang butuh waktu gitu Masih buat miss loading. lah. Iya. Jadi itu pertama kalinya Pertama kali akhirnya bahas. Lu ada ini nggak ada Kalau pengalaman? sebenarnya ini terjadinya bukan di Purwokerto, Bedi? di Surabaya. Oke. Di Surabaya gue juga kayak gitu waktu gue kecil banget, gue Oke. nggak ngerti bahasa Jawa, terus gue lagi main di salah satu arcade gitu, Fun World lah. Main terus habis itu ada orang bilang kose yo gitu. Terus gue nanya nyokap gue, Apa sih kose? kose tunggu ya gitu Mm. kan. Oh ternyata tunggu. Udah itu terus kalau gue sih karena bisa sedikit bahasa Jawa jadinya pas Purwokerto ngapak pun cepet lah maksudnya beradaptasinya gitu. Itu. Sampai nyokap gue pernah jualan. Hmm. Jualan kayak tembakuan gitu lah di rumah. Tiba-tiba ada yang beli. Ada yang beli, mas, ada domo. Gue kaget kan. Hah? Ada bom. Dom mas, dom. Apaan nih? Gue nggak tahu misalnya. Daerah operasi militer. Waduh.
Dom apa? Ternyata dom itu jarum, men. Dom, jarum. Oh. Terus ada tiba-tiba dia nyari, Mas, goleknya Esiana ora? Golek. Golek tuh apa sih ya? Gue pikir mangga golek. Iya. Apa wayang golek. Ternyata. Nggak jual wayang, Mas, nggak jual mangga. Masa lu gitu sih? Iya beneran. Golek itu loh, Mas. Sing dolanan tuh mainan. Oh iya, tahu. Ternyata golek kita maksudnya boneka. Wayang golek berarti wayang boneka. Oh iya juga. Anjir. Dan gue yakin banyak banget, bukan hanya bahasa Jawanya gue langsung shock culture ya. Dari bahasa ngapak pun banyak yang tidak banyak yang tahu gitu bahasa Jawanya. Sama sebenarnya emang karena merantau jadinya nggak tahu bahasanya apa gitu. Gue juga shock culture pas main basket. Nah, Ya main basket semuanya komunikasi berbahasa Jawa gitu. Yang gue berasa Sinteyong tuh. Jadi kayak oh iya oke nih. harus terbanin ya. Iya, cuman ya teman-teman gue akhirnya ya ngerti juga, kadang juga akhirnya dijelasin gitu-gitu. Tapi dan gue juga kan nggak terlalu buta sama bahasa Jawa banget gitu kan. Gampang banget sih sebenarnya, gue juga kayaknya nggak butuh lama sih. Iya. Sekitar 3 bulan gue udah tau lah dia ngomong apa gitu. Paling bahasa-bahasa yang kita harus adaptasi aja. Kan kayak gasik tuh, gasik. Datangnya gasik apa? Artinya early ya. Early. Gasik tuh. Gasik temen lah gitu. Apa nih gasik tadinya kan? Terus apa lagi ya? Terus yang menarik adalah banyak kata-kata itu yang menurut gue diucapin aja lucu. Iya. Ya kan? Iya sih jatuhnya. Kayak tiba-tiba yang menurut gue nggak ada tempat lain ya. Cocote. Benar, ada motor. Tapi menurut gue kalau cocote itu bahasa kasar yang tidak terdengar kasar. Kita breakdown ya. Kalau kata-kata lain misalkan bangsat nih. Bangsat. Wah, tegas banget gitu kayak. Goblok gitu kan. Iya. Cocote. Cocote. Kayak lagi ngomongin coklat tau gak sih kayak kokoa gitu. Cocote aja bener-bener. Cocote. Gue juga tadinya juga apa sih artinya cocote ya, dan sebenarnya artinya juga nggak jorok-jorok amat ya. Iya, mulutmu ya. Lambemu gitu kan. Iya, cocote lah. Lambemu. Cangkemmu gitu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu sih nggak terlalu kasar juga. Terus tapi itu menurut gue efektif buat meluapkan apa ya? Nanggung dia kayak cocote. Yang bener boy gitu kan. Wah, cocote gitu. Jadi kayak oh iya kasar tapi kayak masih ya sama lah kayak, tapi ngapak tuh sebenarnya juga nggak kasar ya? Apa kasar sih sebenarnya? Kasar lah. Kasar dibandingin ya, karena ibaratnya bahasa halusnya wong ngapak aja. Itu masih boleh dibilang kasar gitu dibandingin sama ada kromo inggil apa segala macam. Dibandingkan kayak tumbas apa segala macam. Iya. Terus apa lagi? Cocote. Kalau bahasa kasarnya ya. Celek. Lu tau celek nggak? Celek tuh artinya apa sih? Gue nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Celek itu istilahnya adalah apa gue bilang apa tadi? Celek itu adalah titiknya cowok belum disunat. Oh alah. Tapi dibengkekin ke belakang. Itu namanya celek. Cukup unik ya. Maksudnya nggak ada bahasa kasar lain? Nggak ada. Iya. Celek yo. Celek. Oh. Cuh. Apalagi terus apa ya? Apalagi ya kayak ya itu kresek aja kan dibilangnya kresek. Benar. Kresek. Sebenarnya asal usul kresek juga dari suara aja kan. Misalnya kayak ini apa nih? Kresek gitu. Iya benar. Kresek terus apa ya yang nggak ada tempat lain ya? Apa ya? Misalnya lapar. Lapar tuh apa? Kencot. Oh iya kencot. Kayaknya Kencot nyongcot banget ke. Ya, itu artinya lu lapar banget kan. Nah, kencot sama cocotnya tuh udah mirip-mirip tuh dia. Cot ada cotnya ya. Kencot-cotnya gitu bisa juga. Oh iya kencot. Dan itu hanya yang dimiliki sama orang Banyumas doang. Orang ngapak doang. Nih, kita ngomongin Jokowi ya. Yang Jokowi nyong kencot itu berarti juga di Banyumas ya? Oh.
Gua kira di Solo waktu itu. Bukan. Kencot. Hah? Inyong kencot, oke. Sama lagi ya gua. Asam pedes banget ya. Oke. Ngelak. 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 Itu dulu tuh. Keh. Itu juga salah satu. Ya kan, maksudnya kayak mau biasanya opening julid tau gak sih? Kayak nyong anak cerita gini. Oke. Itu gitu ya. Itu gitu kan. Iya, tak ngomongnya ya. Pokoknya gua aja ngasih pokoknya. Iya gitu. Iya, itu tuh opening tuh. Ini semuanya tuh. Dan sangat exciting gitu. Iya. Dia bercerita tentang apapun tuh orang-orang Apa nih gitu? Iya. What's next nih gitu? kayaknya bener-bener. nggak ada yang lo bikinnya datar-datar aja. Iya, gitu. bener. Itu seru banget. Terus ada kalau apa lagi ya? Itu tadi lu pengen ngomong apa ya? Apa ya tadi ya? Lu pengen ngomong apa ya tadi ya? Kia misalnya gitu kan apa? Iya. Lagi harap ceritaan mesti dia tuh berapi-api. Dia Iya. tuh orangnya terlalu exciting itu. Jadi padahal ceritanya biasa-biasa aja. Iya. Tapi jadinya menarik gitu. Sebenarnya ini ada kesamaan antara orang Jepang Mm-mm. sama orang Banyumas berarti. Mm-mm. Banyumas kan kok kalau Jepang kan kalau ngomong itu Korea. Neng kono jongono. Jenong kene. Ya, menurut gue sih banyak kata-kata akhirnya yang nggak dimiliki sama orang Jawa lain. Orang Jawa lain memang. Bisa lo nyebut dan itu apa ya? Itu apa penekanannya itu menurut gue keren banget gitu. Iya. Kayak gaber ya. Lo tau gaber Iya. gak? Apa gaber tuh apa? Gaber itu biji. Oh, gua kira paman gaber. Paman gober. Jadi Biji. Iya. biji cowok. Oh. Gaber ya, kowe ya. Emang lebih sebenarnya ini for apa sih namanya ya? Disclaimer aja, gue juga gak banyak tahu kalau kosakata Banyumas asli memang. Lo harus ya ada di Bronxnya Purwokerto sih. Iya. Berteman dengan teman-teman yang Mungkin Ellen lebih tahu banyak sih ini. ya mungkin nanti ada part 2-nya lagi. Iya. Tapi emang apa ya? Jadi dan itu gue ngalamin banget ya. Lu cukup kalau di dunia entertain, Iya. lu cukup berkomunikasi sama teman-teman lu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa ngapak. Habis itu pasti ada yang nyamperin. Oh. Pasti. Mas Banyumasnya ngendi? Nah, iya. Ini terus story nih. Gua lagi di apartemen gua, lagi parkir di basement. Satpamnya ngobrol sama satpam lain. Pakai bahasa ngapak. Nah, Gua gituin. Mas, Gua yang nyamperin. Purwokerto ya Mas? Gua Apa? bilang, Banyumas Mas? Mas, Banyumas. Gua bilang apa ya? Gua bilang Jawanya ngendi Mas? Banyumas. Alah. Geneng sama Mas gitu. Dan itu hampir semua ada, V. Maksud gue kayak ngalamin ya. Gue waktu itu pernah, waktu masih sama Supernova, muter-muter TV, selalu ada. Kenapa ya? Walaupun mereka tuh kadang-kadang, aku juga Purwokerto Mas. Oh ya. Tapi ternyata dia Aji Barang. Oh ya. Tapi ternyata dia Cilongok. Ya sama aja lah. Maksudnya ke situ juga lah. Situ-situ juga gitu. Jadi, ketika lo bahasa ngapak kayak punya ngapak pride gitu. Kantor gua agency ada anak Ada. Purbalingga. Nah, itu dia. Itu gue sih percaya ya kalau nantinya mungkin bakalan jadi Jausel. Iya. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Jadi dari mulai Kebumen terus sampai Cilacap Iya, gitu, iya, itu bakal dijadiin Jawa baru gitu. Iya sih. Ya pokoknya spesial lah Purwokerto ada di hati gua. Jadi buat lo yang mungkin punya sebelum nanti kita ke part 2 ya. Iya. Siapa tahu lo punya apa nih istilah-istilah Jawa Nah. yang tadi masih ke-skip sama kita. Nanti kita baca-bacain ya. Ya. Oh iya. Soalnya gua baru 4 tahun. Dia udah lebih lama. Lebih lama ya. Oke. Ketemu lagi di Kangen Purwokerto selanjutnya. Bye. Pedes banget.